Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siaran Mistis. Kali ini admin akan melanjutkan cerita tentang PKL di rumah sakit part 2 tuh. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkatnya, kami akhirnya ditemenin Pak Basuki buat nolongin Sasa. Kebetulan Agus yang kuat karena di antara lelaki, Agus badannya emang agak atletis tapi penakut. Setelah dibopong dan dimasukkan ke ruangan perawat, nggak lama Sasa sadar setelah digosok pakai minyak kayu putih. Di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu. Sampai para karyawan yang jaga pun ikutan ketakutan. Menjelang pagi kita balik ke kos. Aku, Sasa, Dian, dan Mega emang sengaja nggak mau tinggal di asrama. Kita lebih memilih ngekos. Lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih, dan itu semua kita mengalami kejadian serem. Masuk minggu ketiga, jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah kami selesai PKL. Jadi waktu itu kami lagi di kosan, kami cerita semuanya. Ternyata memang kita-kita itu dikasih kesempatan mereka buat mempunyai pengalaman seram loh. Yang parahnya lagi ceritanya si Dian. Tapi aku mau masuk ke cerita Mega dulu. Di sini aku pakai sudut pandang yang sama, ya aku, Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku yang jaga sama Dian. Si Putri dan Sasa masuk shift pagi, kejadian yang sama di malam hari. Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi. Si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsal lantai 1. Kalau nggak salah ingat sekitar jam 10 malam. Aku masih sibuk dengan layar laptop di ruangan. Aku sortir data nama-nama pasien. Entah pasien baru, lama, yang udah sembuh atau yang udah meninggal. Tiba-tiba ada perawat masuk ruangan, dia bilang. Kalau mau ngecek pasien baru yang baru tadi siang masuk. Katanya korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita kalau lihat kondisinya udah parah banget tadi siang. Aku tanyain dong, emang parahnya gimana mbak? Dia jawab kalau beberapa tulangnya patah dan banyak darah gitu YG keluar. Selesai cerita, dia langsung pamit ke ruangan pasien buat pengecekan rutin. Singkat cerita, pekerjaanku BLM selesai, aku rehat sebentar karena mataku pusing ngeliatin layar laptop terus. Aku keluar ruangan buat lihat suasana, mondar-mandir nyari angin. Dan pas banget perawat tadi baru jalan di koridor, aku samperin dan mau nanya keadaan si pasien. Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan Mbak perawat. Mbak, gimana kondisinya pasien tadi? Kataku penasaran. Pasien yang mana, dek? Yang kata mbaknya korban kecelakaan tadi siang, mbak. Barusan juga mbak masuk ruangan terus cerita sama aku kok. Masa udah lupa, mbak? Aku jelasin lagi kronologinya. Aku liatin si mbak perawat malah ngerutin kening. Kayak heran gitu. Lah, aku malah baru mau kesana, dek. Ini mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan. Katanya. Loh kok bisa? Lah terus tadi yang ngobrol sama aku siapa? Aku gemermeng, gumam sendiri, sekarang aku yang jadi parno sendiri. Gimana enggak, orang tadi aku ngobrol sama si mbaknya kok. Masak iya aku ngobrol sama setan perawat sih, sambil lembatin gitu. Tapi mbaknya tadi nggak gubris omonganku, dia malah diem aja sambil berlalu ninggalin aku. Karena aku juga penasaran, aku ikutin mbak perawat. Mbak aku ikut ya, boleh? Iya dek, ikut aja GPP. Aku jalan di belakangnya sambil mikirin yang tadi. Pas sudah mau sampai ruangan sebelum mbak perawat buka pintu. Di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan, tapi dia nggak buka pintu alias nembus. Dan anehnya mbak perawat nggak lihat sosok itu. Jadi cuma aku aja yang lihat, bener-bener kayak manusia tapi transparan. Karena saking fokus ngeliatin, sosok itu malah nengok sambil senyum. Spontan aku takbir Allahu Akbar. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit tentangku ya. Jadi emang dari kecil aku ini udah bisa ngelihat makhluk gaib, tapi nggak tahu kenapa aku sampai nggak bisa bedain itu manusia atau setan, apalagi kalau yang menyerupai manusia. Makanya aku nggak pernah takut kalau ketemu setan. Bentar, kejadiannya nggak itu aja, ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih, yaitu ketemu sama Korin, salah satu pasien. Ceritanya gini, di hari yang berbeda, waktu selesai dari toilet, aku keluar jalan lewatin lorong rumah sakit. Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu lalang. Saking banyaknya sampai penuh dan sesak karena yang lewat nggak hanya manusia, tapi setan juga lagi beraktivitas. Banyak banget setan yang compang-camping, bau amis, busuk jadi satu.
Tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya, jadi aku aman, nggak keganggu. Nah, aku lihat tuh ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruangan pasien. Mungkin umuran 45, kalau dilihat-lihat bukan manusia. Kenapa aku bisa nebak seperti itu? Karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia benar-benar bukan manusia. Dan karena aku juga orangnya nggak terlalu kepo sama urusan orang lain, aku nggak gubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku terus. Setelah yakin aman dan sepi, aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi, istilahnya biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam musyola rumah sakit biar nggak ada yang lihat. Aku wudhu dulu, kemudian pakai mukena. Dan di situ aku komunikasi sama beliau. Beliau cerita masa lalunya. Aku yang mendengarnya sampai nangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja, padahal di rumah sudah pasti ditunggu sama anak dan istrinya. Dan paling nyeseknya lagi, bapak itu baru aja beliin mainan buat anaknya. Tahu nggak mainan apa? Mainan kereta-keretaan. Sumpah, aku nangis itu. Panjang lebar bapak itu cerita, kemudian di akhir cerita, beliau nitip pesen. Beliau bilang gini, "Mbak, kalau sampean berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis." Intinya seperti itu yang aku tangkap, dan aku menyanggupi. Kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini, jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu, dan jangan sampai kamu meminta imbalan. Aku ingat banget kata-kata kakekku, karena suatu saat pasti ada yang akan meminta tolong untuk menyampaikan suatu pesan. Dan ingat juga, lihat juga kemampuanmu, apakah kamu sanggup atau enggak. Yah, seperti itulah kira-kira. Setelah itu badanku lemes banget, karena komunikasi dengan gaib itu mengguras energi yang cukup besar. Aku sebentar netralin dan wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat dan mau naruh mukena ke tempatnya, di situ sudah ada mainan kereta-keretanya. Sedikit kaget juga soalnya. Ternyata emang harus sekarang. Sampai di depan ruangan pasien, aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin. Karena aku juga nggak enak kalau mau masuk, akhirnya aku nungguin di luar. Mungkin sekitar 10 menitan, pasien kemudian dipindah. Dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan, aku samperin. "Maaf, Bu, bisa bicara sebentar?" ucapku ketika ibu itu baru saja keluar ruangan. "Iya, Sus, gimana?" ibunya jawab sambil sesenggukan. "BTW, aku harus bangga apa gimana ya dengernya?" "Iya, Sus, aku udah jadi suster dong berarti." Balik lagi ke cerita. Rasanya aku nggak kuat, aku juga pengen ikut nangis di situ. Tapi aku tahan, dan bener-bener nyesek banget kalau mau nyeritain. Karena aku juga udah janji sama almarhum, akhirnya saat itu juga aku ceritakan semuanya. Kita duduk di kursi memanjang depan loket pembayaran. Beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut sana juga berbunyi sambil memanggil satu persatu nama antrian. Dan di akhir cerita aku berikan mainan itu kepada istrinya, kalau ini adalah mainan yang almarhum beli sebelum kecelakaan, yang nantinya mau diberikan untuk anaknya. Betapa sedihnya ibu itu sampai aku dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan aku jawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang kita lagi duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya adalah, "Buk, maafin Bapak kalau selama Bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, nama samaran anaknya. Jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak. Semoga semua orang yang ada di luaran sana bisa saling menyayangi seseorang yang dicintainya. Jangan sia-siakan dia, apalagi orang tua. Bagaimana orang tua kita banting tulang mencari nafkah dengan susah payah, dan kembali lagi, itu juga buat istri dan anaknya, buat makan minum sehari-hari, sekolah, dan lain sebagainya. Karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua. Mohon dipahami." Aku selingin dulu di kisahnya Agus dan Roni sedikit sebelum masuk ke cerita Sasa. Waktu mereka ketakutan pas naik sepeda terus berakhir jatuh dan pingsan. Kalau menurut versi cerita mereka seperti ini, masih sama pakai sudut pandang orang pertama, aku, Agus. Tapi sebelumnya maaf dulu ya kalau nanti ada kata-kata kasar. Biasa kalau cowok ngomong kadang nggak tahu situasi. WKWK. Kebetulan aku sama Roni malam itu. Dan Dimas dapat shift pagi sama Dian.
kita baru aja keluar dari ruangan laboratorium. Rasanya lega banget karena kerjaan udah selesai, tinggal balik ke ruang jaga buat nulis laporan seperti biasa. Yah, karena jarak laborat ke ruang jaga lumayan jauh kalau jalan, kita putuskan buat naik sepeda fasilitas saja biar cepet. Lagian kalau nanti ada apa-apa kita juga bisa cepet tanggap. Spekulasiku gitu awalnya. Ada sekitar 5 sepeda, aku sama Roni ambil satu-satu, kemudian kita keluar ke arah lorong yang seremnya minta ampun kalau malam. Jadi sebelum sampai lorong, kita ngelewatin kayak ruangan loket pembayaran. Dan bentuk loket pembayarannya itu memanjang ke samping. Gambarannya gini, bilik satu bank ini, bilik sebelahnya, bank ini, dan seterusnya, ada sekitar 4 bank di situ. Tapi jadi satu ruangan, hanya terpisah sekat aja. Kok tumben ada satu bilik ruangan nama bank yang masih nyala lampunya, aku sama Roni berhenti, niatnya mau nyamperin. Apa mereka lembur apa gimana? Karena biasanya setiap jam 3 sampai 4 sore itu sudah tutup.